Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Hari ketika tubuhku yang renta, lumpuh, dan nyaris tak berdaya, disiram air komberan busuk oleh menantuku sendiri. Air kotor itu menetes dari wajahku, masuk ke mataku yang sudah kabur, meresap ke baju lusuh yang menempel di kulit keriputku. Bau anyir menusuk hidung, membuatku mual. Aku hanya bisa terisak, duduk di kursi kayu reot dengan tubuh gemetar, sementara dia perempuan yang kusebut menantu berdiri di hadapanku dengan wajah merah penuh amarah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku serak dan lemah. Hanya satu kata yang berhasil keluar dari bibirku, "Ya Allah." Tetangga berdatangan, wajah-wajah kaget menatap ke arah kami dari jendela bambu rumah kecilku. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng tak percaya. Mereka melihat semuanya bagaimana seorang menantu mempermalukan ibu mertuanya yang lumpuh. Anakku, Rahman, berlari menghampiriku. Tubuhku dipeluknya erat, seolah ia ingin melindungi apa yang tersisa dari harga diriku. Tapi aku tahu, luka ini bukan lagi sekadar kotoran di tubuh. Luka ini ada di dalam hati, dalam martabat seorang ibu yang dikhianati di depan mata orang banyak. Aku ingin kau mengerti satu hal, aku bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Meski tubuhku lumpuh, semangatku masih hidup. Aku adalah seorang ibu, dan seorang ibu akan selalu bertahan demi anaknya. Sejak ayahmu meninggal, aku hanya punya satu alasan untuk bernafas, dirimu, Rahman. Kau adalah satu-satunya penopang, satu-satunya cahaya dalam hidupku yang rapuh. Setiap hari kau pulang dari sawah dengan tubuh penuh peluh, tapi senyum itu selalu kau hadiahkan padaku. Dan setiap malam, aku sujud di atas sajadah, berdoa agar Allah memberimu istri yang baik, yang bisa menjaga dan mencintaimu ketika aku sudah tiada. Aku yakin doaku terkabul ketika kau membawa Siti masuk ke rumah ini. Gadis muda berwajah manis dengan jilbab krem sederhana itu menunduk penuh hormat, mencium tanganku, berkata dengan suara lembut, "Mulai hari ini, anggaplah aku anakmu sendiri, Bu." Air mataku menetes waktu itu. Hatiku lega. "Nak, sejak kau menjadi istri Rahman, kau bukan lagi orang lain. Kau adalah anakku juga," jawabku sambil mengusap rambutnya. Aku sungguh percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi betapa bodohnya aku. Senyum itu ternyata hanya topeng. Hari-hari awal setelah pernikahan memang tampak indah. Siti rajin menyiapkan sarapan, menyapaku dengan ramah, bahkan memanggilku ibu dengan nada manis. Aku sering berkata dalam hati, "Alhamdulillah, akhirnya doa-doaku benar-benar terkabul." Namun, bayangan gelap mulai datang tanpa aku sadari. Suatu pagi, ketika tenggorokanku kering dan aku memanggil pelan, "Nak, tolong ambilkan air untuk ibu." Siti yang sedang sibuk berdandan di depan cermin hanya menoleh sebentar, lalu mengembuskan napas kesal. "Bu, saya lagi sibuk. Masa hal kecil begitu saja tidak bisa sabar? Nanti kalau sudah selesai." Nada dingin itu menamparku lebih keras daripada tangan. Aku tercekat, mencoba tersenyum, meski air mataku hampir jatuh. "Baiklah nak," jawabku lirih. Sejak saat itu, sikapnya berubah semakin jelas. Ia tidak lagi sering membantuku di dapur. Kadang ketika Rahman memintanya menyiapkan makan malam, ia menjawab ketus, "Kenapa tidak suruh saja ibumu? Dia kan sudah lama di rumah. Pasti bosan kalau tidak kerja apa-apa." Aku menunduk mendengar itu. Hatiku sakit, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena aku tahu tubuhku sudah tidak sanggup memasak seperti dulu. Rahman sering menegurnya, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran. Suaranya melengking, menusuk telinga. "Kenapa kamu selalu membela ibumu? Aku ini istrimu. Harusnya aku yang lebih kamu perhatikan." Aku hanya bisa menangis dalam diam, berdoa agar rumah tangga anakku tidak hancur karenaku. Dan kemudian, tibalah hari itu. Hari ketika semua kesabaranku diuji. Aku hanya meminta segelas air, dengan suara lirih. Tapi Siti bangkit, wajahnya merah padam, lalu berteriak di depanku, "Sudahlah, Bu. Jangan pura-pura jadi korban. Justru ibu yang bikin rumah ini ribut. Kalau bukan karena ibu, aku sudah hidup tenang." Hatiku remuk. Aku ingin berkata, "Nak, aku tidak pernah berniat menyakitimu." Tapi kata-kata itu tenggelam di tenggorokanku. Tiba-tiba,
Siti meraih ember berisi air komberan sisa cucian piring, lalu menyiramkannya ke tubuhku. Air kotor itu membasahi wajahku, menetes ke mata, ke bibir, ke bajuku yang lusuh, bau busuk menempel di kulitku. Tubuhku yang lemah gemetar hebat. Aku hanya bisa menangis, ya Allah. Dan disitulah aku sadar aku bukan hanya seorang ibu yang lumpuh, aku adalah seorang ibu yang dikhianati di depan mata banyak orang. Tetangga berbisik, "Astagfirullah. Menantu macam apa itu?" Rahman menjerit, "Siti, kau sudah keterlaluan." Tapi aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jika memang ada balasan untuk hati yang terzalimi, tunjukkanlah dengan caramu. Jangan biarkan anakku hancur karena rumah tangga ini. Air mata itu menetes deras. Aku tahu, doa seorang ibu mungkin lirih di bumi, tapi pasti lantang di langit. Dan malam itu, saat aku berbaring di tikar pandan usang, tubuhku masih bau comberan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan kedurhakaannya merampas seluruh harga diriku. Aku mungkin tua, aku mungkin lumpuh, tapi aku masih seorang ibu, dan doa seorang ibu jangan pernah diremehkan. Malam itu, setelah tubuhku diguyur air komberan, aku berbaring di tikar pandan dengan rasa perih yang tak hanya melekat di kulit, tapi juga di hati. Aku menutup mata, mencoba menarik kembali kenangan lama, masa ketika aku masih percaya bahwa hidup ini akan berubah lebih baik. Aku ingin mengingat hari bahagia itu, hari yang seharusnya menjadi titik balik, bukan awal dari penderitaan. Hari ketika Rahman, anakku satu-satunya, menikah. Pagi itu matahari baru naik di balik pepohonan kelapa, sinarnya menembus sela dinding bambu rumahku, aku duduk di kursi kayu, rambutku yang memutih disanggul sederhana, hati berdebar. Suasana kampung terasa riuh. Ibu-ibu menanak nasi di dapur belakang. Anak-anak berlari sambil tertawa. Bapak-bapak sibuk menata kursi pinjaman dari balai desa. Aku tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan hari itu. Dengan tubuh yang lumpuh, aku sering berpikir, apakah aku masih diberi kesempatan melihat anakku berumah tangga? Tapi Allah memberiku umur untuk merasakannya. Rahman, dengan baju koko putih dan sarung tenun, berdiri di sampingku. Senyumnya merekah, membuat wajah kurusnya tampak lebih bercahaya. Ia menunduk, berbisik pelan, "Doakan aku, Bu." Aku menahan air mata. "Nak, kau sudah membuat ibu bangga. Semoga rumah tanggamu penuh berkah." Dan kemudian, muncullah dia, perempuan yang kelak menjadi luka sekaligus pelajaran pahit dalam hidupku. Siti. Ia berjalan anggun dalam kebaya putih sederhana, jilbab krem menutup rapi rambut hitamnya. Langkahnya pelan, senyum manis terukir di bibir. Warga desa berbisik kagum, beberapa anak gadis menatap iri. "Alhamdulillah, Rahman beruntung dapat istri cantik dan sopan," bisik seorang ibu. Aku ikut tersenyum, percaya bahwa doa-doaku terjawab. Akad nikah berlangsung di halaman rumah panggung tetangga, di bawah janur kuning yang melambai tertiup angin. Suara penghulu menggema, doa-doa dipanjatkan, dan aku menyaksikan Rahman mengucap ijab kabul dengan suara mantap. "Sah!" teriak para saksi, disambut takbir. Air mataku pecah, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku merasa Allah benar-benar mendengar doa malamku. Setelah acara, Siti mendekat padaku. Ia berlutut, meraih tanganku, menciumnya penuh hormat. "Mulai hari ini, anggaplah aku anakmu sendiri, Bu," katanya dengan suara lembut. Aku mengusap kepalanya. "Nak, sejak kau resmi menjadi istri Rahman, kau bukan lagi orang lain. Kau anakku juga." Warga desa yang melihat momen itu tersenyum haru. Ada yang berkomentar, "Insya Allah rumah tangga mereka akan penuh berkah." Saat itu aku sungguh percaya. Hari-hari setelah pernikahan, rumah kecil kami dipenuhi tawa. Siti rajin bangun pagi, menyiapkan sarapan, bahkan menyuapiku ketika tanganku gemetar. Aku merasa seperti memiliki seorang anak perempuan setelah sekian lama hidup hanya berdua dengan Rahman. Aku masih ingat suatu pagi, Siti menyiapkan teh hangat untukku. Ia duduk di sampingku, berkata manis, "Bu, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku akan jaga ibu. Anggap aku seperti anak sendiri." Aku menatap wajahnya yang muda, polos, dan percaya sepenuhnya. Hatiku berbisik,
Alhamdulillah, hidupku tak lagi sepi. Rahman pun terlihat bahagia. Ia pulang dari sawah dengan langkah ringan, melihat istrinya menunggu di depan rumah. Ia berkata padaku, "Bu, sekarang ibu tidak sendirian lagi." Aku hanya tersenyum, meski dalam hati bersyukur. Aku merasa doa-doa malamku benar-benar dikabulkan. Namun, perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya hal kecil. Siti tidak lagi sering duduk di sampingku. Ia lebih banyak bercermin, merapikan jilbab, atau sibuk dengan dirinya sendiri. Senyum manisnya yang dulu sering ia berikan padaku mulai jarang muncul. Pernah suatu sore, aku melihatnya menatap rumah kayu kami dengan pandangan aneh seperti muak. Ia bergumam pelan, mungkin mengira aku tak mendengar. Aku tak mau selamanya hidup di rumah reot ini, dadaku sesak. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku tercekat. Malamnya, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, jangan biarkan hatinya berubah. Lembutkanlah menantuku, jadikan dia penyejuk keluarga kami. Tapi doa itu, entah kenapa, terasa tak menembus langit. Hari berikutnya, perubahan semakin jelas. Aku meminta segelas air dengan suara lirih, tapi jawabannya dingin. Ia berkata, "Bu, saya lagi sibuk. Masa hal kecil begitu saja ibu tidak bisa sabar?" Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak ingin Rahman tahu. Aku tidak ingin ia kecewa pada istrinya. Jadi setiap kali Rahman bertanya, aku selalu menjawab, "Tidak apa-apa nak, ibu hanya lelah." Tapi mata ini, meski renta, tidak bisa berbohong. Tatapan sedihku seringkali membuat Rahman resah. Dan aku semakin takut-takut melihat rumah tangganya retak karena aku. Aku mencoba menghibur diri dengan mengingat hari pernikahan itu. Senyum warga, doa penghulu, tangan hangat Siti yang mencium tanganku. Semua terlihat indah, nyaris sempurna. Tapi aku lupa, senyum bisa menipu. Kata-kata manis bisa jadi racun. Kini aku duduk di kursi kayu yang sama, mendengarkan pertengkaran di kamar sebelah. Suara Siti melengking, "Kenapa kamu selalu membela ibumu, Rahman? Aku ini istrimu." Rahman menjawab dengan suara parau, "Dia ibuku, Siti, dia sudah tua, lumpuh, wajar kalau butuh bantuan." Hatiku hancur. Aku ingin berteriak, "Sudahlah, jangan bertengkar karena aku." Tapi suaraku terlalu lemah, tubuhku terlalu rapuh. Aku hanya bisa menutup mata, berdoa lirih di dalam hati. Aku tahu, semua ini baru permulaan. Malam itu, aku menatap langit-langit rumah bambu, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bayangan wajah Siti saat mencium tanganku di hari pernikahan kembali muncul senyum manis yang kini terasa palsu. Aku menggenggam ujung selimut lusuh, tubuhku gemetar. Aku berbisik, "Ya Allah, aku ikhlas. Jika ini takdirmu, aku terima. Tapi jangan biarkan anakku binasa dalam rumah tangga yang penuh amarah." Air mataku jatuh membasahi bantal tipis. Aku tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari setelah pertengkaran pertama itu, meninggalkan jejak yang sulit kuhapus. Suasana rumah kecilku tak lagi sama. Senyum manis yang dulu pernah menghangatkan pagi kini semakin jarang kulihat. Yang tersisa hanya tatapan dingin, kata-kata ketus, dan udara yang menyesakkan dada. Aku masih ingat suatu pagi, Rahman berangkat ke sawah lebih awal dari biasanya. Aku duduk di kursi kayu, menatap punggungnya yang menjauh dengan hati bergetar. Siti berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya. Aku memberanikan diri memanggil pelan, "Nak, bisa tolong ambilkan selimut? Tadi malam dingin sekali." Tubuh ibu terasa kaku. Ia menoleh sekilas, bibirnya menekuk. "Bu, saya juga capek. Kenapa tidak minta sama Rahman tadi? Saya masih ada urusan." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, membuat hatiku mencut. Aku tidak berani memaksa. Tanganku gemetar, menarik selimut sendiri dengan susah payah. Sakit di punggung menjalar hingga dadaku, tapi aku memilih diam. Siang itu, aku mendengar suara Siti di dapur. Awalnya kupikir ia sedang menyiapkan makan siang. Tapi ketika ku dengar jelas, ternyata ia sedang bergumam sendiri. Kenapa aku harus tinggal di rumah sempit seperti ini? Kalau saja Rahman punya harta lebih, aku tidak perlu repot. Aku tercekat.
Hatiku seakan ditikam. Aku tahu rumah kami sederhana, hanya berdinding bambu dan beratap seng berkarat. Tapi bagiku, rumah itu penuh doa dan kenangan. Rumah itu adalah saksi perjuanganku membesarkan Rahman seorang diri. Aku ingin menegurnya, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Hari-hari berikutnya, bayangan gelap itu semakin jelas. Siti sering membiarkan cucian menumpuk, piring kotor berserakan, bahkan terkadang meninggalkan sisa makanan hingga berulat. Aku tidak bisa berbuat banyak, tubuhku lumpuh, langkahku terbatas. Hanya mataku yang bisa menyaksikan semuanya. Suatu sore, aku berusaha menegurnya dengan suara selembut mungkin. Nak, kalau bisa cucian jangan dibiarkan terlalu lama, nanti baunya kemana-mana. Siti menoleh dengan wajah merah. Ibu jangan ikut campur. Saya ini istri di rumah ini, bukan pembantu ibu. Suara teriakannya memecah keheningan. Tetangga yang sedang lewat menoleh, beberapa bahkan berhenti sejenak di depan jendela. Aku menunduk, air mataku jatuh membasahi pangkuan. Aku tidak menyangka, kata-kata sepedih itu bisa keluar dari mulutnya. Malamnya, Rahman pulang lebih awal. Wajahnya muram mendengar kabar dari tetangga. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Bu, apa benar Siti bicara begitu pada ibu? Aku menggeleng, berusaha menutupi. Tidak apa-apa nak. Ibu hanya salah bicara. Tapi Rahman tahu. Matanya berkaca-kaca, menatapku dengan rasa bersalah. Aku tidak ingin menambah bebannya. Aku hanya bisa berbisik, jangan salahkan dia. Ibu masih bisa sabar. Namun, kesabaran itu terus diuji. Suatu malam, aku terbangun karena suara gaduh dari kamar Rahman dan Siti. Suara pecahan piring terdengar, disusul tangisan Rahman. Aku menahan napas, mendengarkan dari balik pintu bambu. Aku bosan hidup miskin seperti ini, suara Siti melengking. Jangan bicara begitu. Kita bisa berjuang bersama, jawab Rahman. Berjuang? Dengan sawah dan tubuh kurusmu? Sampai kapan aku harus bertahan? Hatiku retak. Aku ingin masuk, tapi kakiku tak sanggup melangkah. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Pagi harinya, wajah Rahman tampak lelah. Matanya sembab, pundaknya merosot. Ia mencoba tersenyum padaku, tapi aku tahu hatinya luka. Ia tetap menyiapkan sarapan sederhana untukku, nasi dengan sayur bening. Makan ya Bu. Jangan sampai sakit, katanya pelan. Aku menatapnya, ingin mengatakan betapa aku bangga padanya, tapi suara serak hanya mampu keluar lirih. Nak, sabarlah, Allah pasti melihat. Sementara itu, Siti keluar kamar dengan wajah masam. Ia duduk di ruang tamu, memainkan jarinya, lalu berkata ketus, kalau begini terus, aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Rahman terdiam. Aku pun terdiam. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk berkali-kali. Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat sisi gelap yang semakin menjadi. Aku sedang duduk di teras ketika beberapa ibu desa lewat, membawa bakul sayur. Mereka menyapaku, Bu Marni, sehat? Kami dengar sekarang ada menantu yang rajin membantu. Aku tersenyum pahit. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat, Siti keluar dari dalam rumah. Senyumnya dibuat-buat, suaranya manis. Iya Bu, saya selalu bantu Ibu. Jangan khawatir. Tetangga memuji. Alhamdulillah, beruntung sekali Rahman. Aku hanya bisa menunduk. Karena aku tahu, setelah pintu rumah tertutup, senyum itu akan lenyap. Yang tersisa hanya tatapan penuh kebencian. Dan benar saja. Begitu tetangga pergi, Siti menatapku tajam. Ibu jangan sekali-sekali mengadu ke orang luar. Kalau mereka tahu masalah rumah tangga ini, jangan salahkan aku kalau ibu menyesal. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, wajah aslinya sudah benar-benar muncul. Malam itu, aku duduk di atas sajadah. Lampu minyak redup menerangi wajahku yang penuh keriput. Air mata jatuh membasahi lantai. Aku berdoa dengan suara gemetar, Ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku dipenuhi benci. Aku hanya ingin Rahman tetap di jalanmu. Aku merasakan beban di dadaku, tapi juga ada ketenangan kecil. Aku tahu doa seorang ibu tidak pernah sia-sia.
Aku menutup mata, berbisik dalam hati, jika ini awal dari badai, izinkan aku tetap teguh menghadapinya. Dan di sanalah aku sadar bayangan gelap itu bukan lagi sekadar firasat. Ia sudah menjadi nyata, siap menelan rumah tangga anakku sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah, setiap kata, bisa memicu ledakan. Aku mencoba menahan diri, berusaha tidak menambah kerikil dalam rumah tangga Rahman. Namun semakin kutahan, luka itu justru semakin dalam. Pagi itu, matahari baru menyinari sawah di kejauhan. Aku duduk di kursi bambu di teras rumah, menikmati udara dingin yang menusuk kulit. Dari dalam rumah terdengar suara Siti membanting panci, suaranya tajam, menusuk telinga. Aku capek. Kenapa semua harus aku yang kerjakan? Aku menarik napas panjang, menundukkan kepala. Aku tahu, meski kata-katanya ditujukan untuk Rahman, ujung-ujungnya selalu kembali padaku. Dan benar saja, tak lama kemudian ia keluar, menatapku dengan mata menyala. Bu, kenapa ibu tidak bisa bantu sedikit saja, hanya duduk, minta dilayani terus? Apa ibu tidak kasihan sama aku? Dadaku sesak. Aku ingin menjelaskan bahwa tubuhku memang sudah tidak sanggup, bahwa setiap malam kakiku berdenyut dan tanganku gemetar. Tapi kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokan. Aku memilih diam, menunduk, membiarkan air mataku jatuh perlahan. Rahman mencoba menengahi. Malam itu, setelah Siti masuk kamar dengan wajah masam, ia duduk di sampingku. Bu, maafkan Siti. Dia mungkin lelah. Aku tersenyum pahit. Nak, jangan salahkan dia. Ibu masih bisa sabar. Kau jangan pusing. Tapi Rahman menggeleng. Tidak, Bu. Aku tidak bisa terus melihat ibu diperlakukan seperti ini. Aku menatap mata anakku, mata yang penuh cinta, tapi juga penuh kegelisahan. Aku tahu ia terjepit. Ia mencintai istrinya, tapi juga tidak ingin melukai ibunya. Dan disitulah luka itu semakin dalam, ketika aku sadar anakku tersiksa karena aku. Hari-hari berlalu, gosip mulai berhembus di desa. Aku mendengar bisik-bisik ketika tetangga lewat di depan rumah. Kasihan Bu Marni, sudah tua masih harus mendengar teriakan menantunya. Padahal dulu waktu pernikahan, Siti tampak manis sekali. Aku pura-pura tidak dengar, tapi telingaku tak bisa menutup diri. Aku hanya bisa tersenyum hambar, meski dalam hati perih. Suatu sore, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan menatap anak-anak desa bermain di jalan. Mereka tertawa riang, berlari tanpa alas kaki. Senyum mereka seolah membawa sedikit cahaya ke dalam hatiku. Namun kebahagiaan kecil itu segera hilang ketika ku dengar Siti berteriak dari dalam rumah. Ibu, jangan campuri urusan dapur, itu wilayahku. Aku tertegun. Padahal aku hanya menyarankan agar ia tidak membiarkan tungku terlalu lama menyala karena asapnya bisa memenuhi rumah. Niatku baik, tapi balasannya pedas. Tetangga yang mendengar ikut menoleh. Aku menunduk cepat, pura-pura sibuk mengusap kain di pangkuanku. Aku malu, bukan karena kata-katanya, tapi karena semua orang kini tahu bagaimana aku diperlakukan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu minyak redup, bayangan dinding bambu bergoyang ditiup angin. Aku menatap langit-langit, air mataku jatuh tanpa suara. Ya Allah, aku tidak ingin membenci. Aku hanya ingin anakku bahagia. Tapi sampai kapan aku harus menanggung ini? Tubuhku gemetar. Aku menarik selimut tipis, mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan itu, aku berjanji. Aku akan tetap diam. Tetap sabar. Meski hatiku koyak. Beberapa hari kemudian, luka itu kembali terbuka. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika Rahman pulang dengan wajah lelah. Ia membawa seikat sayur dari sawah, meletakkannya di meja. Siti, tolong masakan ini, katanya lembut. Tapi Siti malah mendengus. Kenapa tidak suruh saja ibumu? Dia kan di rumah terus. Aku tercekat. Rahman terdiam, matanya menatapku dengan rasa bersalah. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. Tidak apa-apa nak, ibu bisa makan seadanya. Namun di dalam hati, aku hancur. Kata-kata itu seperti menampar wajahku, mengingatkanku betapa tak bergunanya aku di mata menantuku. Hari-hari setelahnya, rumah semakin terasa dingin.
Bukan dingin angin malam, melainkan dingin dari sikap Siti. Ia jarang menyapaku, bahkan ketika aku batuk keras di kamar, ia hanya lewat tanpa peduli. Rahman berusaha mengisi kekosongan itu. Ia menyiapkan makananku, membersihkan rumah, bahkan sering terjaga malam-malam, hanya untuk memastikan aku nyaman. Tapi aku tahu ia kelelahan. Tubuhnya kurus, pundaknya semakin menurun. Aku merasa bersalah. Seharusnya rumah tangganya membuatnya bahagia, bukan semakin menekan. Suatu malam, ketika Rahman tertidur di tikar dekatku, aku menatap wajahnya yang letih. Nafasnya berat, alisnya berkerut bahkan dalam tidur. Aku mengusap kepalanya perlahan, berbisik, "Maafkan ibu, nak, karena ibu, hidupmu jadi penuh masalah." Air mataku jatuh ke pipiku sendiri. Aku tahu ia tidak akan pernah menyalahkanku, tapi aku tidak bisa membohongi diriku. Aku merasa bersalah, merasa seperti beban yang menghancurkan rumah tangga anakku, namun, meski aku berusaha menyembunyikan luka itu, hatiku mulai menjerit. Luka batin yang kutahan terlalu lama, mulai membakar dari dalam. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhku lemah. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah berdoa. Di atas sajadah usang, aku menengadahkan tangan. Ya Allah, jangan biarkan kedurhakaan ini terus berlangsung. Jika memang ada balasan, tunjukkanlah dengan caramu. Tapi lindungilah anakku, jangan biarkan ia binasa dalam badai rumah tangga ini. Suara itu keluar bersama tangisan. Air mata membasahi sajadah, membasahi hatiku yang penuh luka. Dan entah mengapa, malam itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Doaku terasa lebih berat, lebih dalam, seolah langsung menembus langit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku yakin, doa seorang ibu tidak pernah tertolak. Pagi berikutnya, suasana rumah tetap tegang. Siti keluar kamar dengan wajah masam, Rahman menunduk murung. Aku hanya bisa duduk diam di kursi kayu, memandang mereka dengan hati yang campur aduk. Aku tahu badai besar sudah di depan mata. Dan aku? Aku hanya bisa menunggu doa-doaku dijawab dengan cara yang tak pernah kuduga. Hari itu udara terasa panas meski matahari baru condong ke barat. Angin yang biasanya membawa sejuk dari sawah entah mengapa terhenti, menyisakan pengap di dalam rumah bambu kami. Aku duduk di kursi kayu, tubuhku letih, tenggorokanku kering. Dengan suara lirih, aku memanggil, "Nak, bisa tolong ambilkan air, ibu haus sekali." Siti sedang duduk di ruang tamu, menyisir rambutnya yang panjang. Ia berhenti sebentar, menoleh padaku dengan tatapan jengkel. "Ibu ini tiap sebentar minta tolong, saya juga capek. Masa hal kecil begitu saja tidak bisa sabar?" Aku terdiam. Kata-katanya menusuk dada. Aku mencoba menunduk, menahan perasaan. Lidahku keluh. Aku hanya bisa mengusap dada, menahan sesak. Rahman yang baru pulang dari sawah mendengar kalimat itu. Ia keluar dari kamar dengan wajah gusar. "Siti, jangan begitu bicara pada ibu. Dia sudah tua, apalagi lumpuh. Wajar kalau butuh bantuan." Siti menoleh cepat, matanya menyala. "Kenapa kamu selalu membela ibumu, Man? Aku ini istrimu. Harusnya aku yang lebih kamu perhatikan, bukan orang tua." Udara di ruangan tiba-tiba terasa berat. Aku menunduk, mencoba meredakan. Dengan suara gemetar aku berkata, "Nak, jangan salahkan Rahman. Aku yang salah, sering merepotkan kalian. Maafkan aku." Tapi kata-kata itu justru membuat Siti semakin berang. Ia bangkit dari duduknya, wajahnya merah padam. "Sudahlah Bu, jangan pura-pura jadi korban. Justru ibu yang bikin rumah ini ribut. Kalau bukan karena ibu, aku sudah hidup tenang." Aku tercekat. Hatiku runtuh mendengar itu. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, Siti meraih ember berisi air komberan sisa cucian piring yang diletakkan di sudut dapur. Dengan mata penuh kebencian, ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Aku sudah muak," teriaknya. Dalam sekejap, air kotor itu tercurah ke arahku. Cipratannya membasahi tubuhku yang rentah. Bau busuk menyengat menusuk hidung, bercampur dengan air mata yang jatuh di pipiku. Baju lusuhku basah kuyup, rambutku yang memutih lengket menempel di wajah. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin,
tapi karena rasa malu yang membakar. Tanganku gemetar memegang sandaran kursi. Aku ingin bangkit, tapi tubuhku tak berdaya. Hanya kalimat lirih yang bisa keluar dari mulutku. Ya Allah, Rahman terperangah. Wajahnya berubah merah padam, urat di pelipisnya menegang. Ia berlari menghampiriku, memeluk tubuhku yang basah, sambil berteriak. Siti, kau sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini pada ibuku yang lumpuh? Tangisanku pecah. Tubuhku bergetar hebat, aku merasa hancur berkeping-keping. Tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Dari jendela bambu, tampak wajah-wajah kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang ibu menutup mulutnya, berbisik pada yang lain. Astagfirullah, menantunya Rahman berani menyiram air kotor ke mertuanya yang lumpuh. Seorang bapak menimpali, ini sudah keterlaluan. Balasan Allah pasti datang. Aku menunduk, air mataku jatuh semakin deras. Aku tidak ingin orang lain melihatku dalam keadaan ini, tapi semuanya sudah terjadi di depan mata mereka. Siti justru berdiri dengan dagu terangkat. Ia berkata lantang, biar mereka semua tahu. Aku muak hidup di rumah ini dengan mertua yang terus merepotkan. Warga saling pandang, ada yang menggeleng, ada yang beristighfar. Rahman hanya bisa menunduk, wajahnya penuh malu dan marah bercampur jadi satu. Ia memelukku lebih erat, seakan ingin melindungiku dari tatapan semua orang. Tubuhku gemetar di pelukannya, aku bisa merasakan detak jantungnya yang kacau. Aku ingin menenangkannya, tapi suaraku lemah. Aku hanya bisa berbisik di telinganya, "Nak, jangan marah, jangan benci. Semua ini sudah takdir." Namun Rahman tidak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya memerah. Aku tahu ia sedang menahan amarah besar. Malam itu, suasana rumah menjadi sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar jendela. Aku terbaring di tikar pandan, tubuhku masih terasa dingin meski sudah berganti pakaian. Bau comberan masih melekat di kulit, seolah menolak pergi. Rahman duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Bu, maafkan aku. Aku gagal menjaga ibu. Seharusnya aku bisa melindungi ibu dari perlakuannya. Aku menoleh pelan, tersenyum samar meski wajahku masih penuh kesedihan. Jangan salahkan dirimu, Nak. Semua ini sudah garis hidup. Ibu ikhlas. Yang penting, kau tetap sabar. Jangan sampai rumah tanggamu hancur karena aku. Air mata Rahman jatuh, membasahi tanganku yang keriput. Di kamar sebelah, Siti terdengar masih menggerutu. Kenapa semua orang menyalahkanku? Aku yang lelah, aku yang direpotkan. Tapi aku yang dianggap jahat. Semua orang membela perempuan tua itu, aku menutup mata. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena sakit fisik, tapi karena hatiku terkoyak mendengar kata-kata itu. Aku merasa seperti beban. Seperti duri dalam rumah tangga anakku. Malam itu, aku kembali duduk di atas sajadah. Tubuhku lemah, tapi hatiku memaksa untuk bersujud. Dengan suara parau, aku berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku dipenuhi benci. Jika memang ada balasan untuk kedurhakaan, tunjukkanlah dengan caramu, tapi lindungilah anakku, jangan biarkan ia hancur karena rumah tangga ini." Doa itu keluar bersama tangisan, lirih tapi pasti. Aku yakin, meski suaraku hampir tak terdengar di bumi, ia pasti jelas di langit. Keesokan harinya, gosip tentang kejadian itu sudah menyebar di desa. Aku mendengar bisik-bisik ketika beberapa ibu lewat di depan rumah. Itu loh, menantunya Rahman sampai berani menyiram air kotor ke mertuanya. Kasihan Bu Marni, sudah lumpuh masih diperlakukan begitu. Aku hanya bisa menutup wajah dengan selendang, menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan dari doa yang kutanamkan semalam. Ada bisikan halus di hatiku yang berkata, "Jangan takut, keadilan akan datang, doamu tidak akan sia-sia." Dan aku percaya. Karena aku tahu, doa seorang ibu meski lirih bisa mengguncang langit dan bumi. Malam setelah tubuhku diguyur air komberan itu, aku berbaring di tikar pandan dengan tubuh masih menggigil. Meski Rahman sudah membersihkan dan mengganti bajuku,
bau busuk masih terasa melekat di kulit. Setiap kali aku menarik napas, seakan-akan aroma itu kembali menusuk hidungku. Aku menutup mata, mencoba menenangkan hati yang porak-poranda. Ya Allah, bisikku. Aku serahkan semuanya padamu. Aku tidak mampu melawan dengan tangan, tapi aku masih punya doa. Aku menangis dalam diam, air mata menetes membasahi bantal tipis. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Doaku terasa berat, tapi juga begitu ringan meninggalkan bibirku, seakan-akan langsung menembus langit tanpa halangan. Keesokan harinya, rumah terasa muram. Rahman duduk diam di teras, wajahnya menunduk, sementara Siti keluar dari kamar dengan ekspresi kesal. Ia tidak menatapku, tidak menatap suaminya, hanya berjalan cepat menuju sumur. Aku bisa melihat tangannya gemetar saat menimba air. Aku tahu bukan hanya aku yang terluka. Rahman pun terhimpit antara cinta dan bakti. Aku ingin menghiburnya, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berdoa lagi, dalam hati, ya Allah, beri keteguhan untuk anakku. Beberapa hari berlalu, aku mulai melihat sesuatu yang janggal pada Siti. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Malam-malam terdengar erangan pelan dari kamar sebelah. Kadang ia terbangun dengan teriakan lirih, napasnya terengah, lalu aku mendengar langkahnya mondar-mandir gelisah. Pernah suatu malam, aku mendengar suaranya berbisik panik. Kenapa wajah itu terus muncul? Kenapa matanya menatapku seperti itu? Aku tahu wajah siapa yang ia maksud. Wajahku. Wajah renta ini, yang mungkin baginya hanya beban, kini menghantui tidurnya. Pagi berikutnya, ketika aku sedang duduk di ruang tengah, Siti keluar dengan wajah pucat. Matanya sembab, jelas kurang tidur. Ia menatapku sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dengan sorot teduh, meski dalam hatiku ada luka yang belum sembuh. Aku ingin percaya bahwa mungkin mimpi buruk itu adalah jawaban kecil dari doa yang semalam kutanamkan. Hari-hari berikutnya, gelisahnya semakin nyata. Siti sering melamun, pandangannya kosong. Ia menjatuhkan piring 2 kali dalam sehari, tangannya bergetar. Ketika Rahman menegurnya, ia membentak. Aku hanya capek. Namun aku tahu itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. Suatu sore, saat aku duduk sendirian, ia lewat di depanku. Aku sempat menatap wajahnya, dan untuk sesaat aku melihat sorot ketakutan di matanya. Ia buru-buru menghindar, tapi aku sempat mendengar gumamnya, kenapa tatapan itu tidak pernah hilang dari kepalaku? Aku terdiam. Bibirku bergetar, lalu perlahan aku tersenyum pahit. Doa memang tidak selalu datang sebagai kilat atau petir. Kadang ia hadir sebagai bisikan halus yang menghantui hati mereka yang durhaka. Malam itu, aku kembali duduk di sajadah usang. Lampu minyak berkelip, bayangan dinding bambu menari. Aku menengadahkan tangan, berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku membalas dengan kebencian. Biarkan Engkau saja yang menunjukkan kuasamu." Air mataku jatuh deras. Tapi kali ini ada rasa lega yang menetes bersama. Hari ketiga setelah kejadian Comberan, sebuah peristiwa membuatku semakin yakin bahwa doa sudah mulai bekerja. Pagi itu, Siti sedang menyalakan tungku di dapur. Aku mendengar suara kayu terbakar, lalu tiba-tiba ada jeritan panik. "Api, api!" Aku berusaha bangkit dari kursi, jantungku berdegup kencang. Asap hitam membumbung dari dapur. Rahman berlari masuk dengan ember air, berteriak memanggil tetangga. Dalam hitungan menit, warga berdatangan membawa timba, menyiram air, melempar tanah basah. Aku hanya bisa duduk dengan tubuh gemetar, menyaksikan lidah api menjilat dinding bambu. Tanganku menutup mulut, air mataku mengalir. Ya Allah, selamatkan rumah ini. Beruntung, api berhasil dipadamkan. Tapi dapur gosong, panci meleleh, rak bambu hangus. Siti terduduk di tanah, wajahnya pucat penuh debu dan keringat, tangannya gemetar. Warga menatapnya dengan pandangan sinis. Seorang ibu berbisik pada temannya, inilah balasan. Doa orang tua yang terzalimi cepat dijawab Allah. Aku mendengar itu. Hatiku bergetar. Aku tidak bersorak, tidak merasa menang. Aku justru merasa pedih,
Karena aku tahu kehancuran sedang perlahan menimpa rumah tangga anakku. Malamnya, Rahman duduk lesu di sampingku. Bu, apa ini semua salahku? Kenapa rumah tangga kami begini? Aku menggenggam tangannya. Nak, jangan salahkan dirimu. Semua ini sudah ketentuan. Kau hanya perlu sabar. Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Rahman menunduk, air matanya jatuh. Aku tahu ia berusaha kuat, tapi hatinya retak. Sementara di kamar sebelah, aku mendengar Siti menangis pelan. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan. Suara isaknya bercampur dengan bisikan. Kenapa semua orang menatapku begitu? Kenapa aku merasa seperti dikejar bayangan? Aku memejamkan mata, berbisik dalam hati. Itulah kuasa doa. Ia tidak terlihat, tapi meresap ke dalam hati, membuat mereka gelisah tanpa henti. Sejak malam itu, aku mulai merasakan kekuatan yang berbeda. Meski tubuhku lumpuh, hatiku tidak lagi selemah dulu. Aku sadar, doa adalah senjataku. Aku tidak perlu membalas dengan tangan atau kata-kata kasar. Biarlah Allah yang turun tangan. Aku menatap Rahman yang tertidur di tikar dekatku, wajahnya lelah tapi damai. Lalu aku menatap ke arah kamar Siti, tempat suara isakan masih terdengar lirih. Dan aku tersenyum samar. Doa itu sudah mulai bekerja. Pagi itu aku merasa ada yang aneh di udara. Langit mendung sejak subuh, tapi panas tetap menusuk kulit. Angin membawa aroma lembab, seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap halaman yang becek oleh hujan semalam. Rahman sudah berangkat ke sawah, meninggalkanku sendirian dengan Siti. Aku mendengar langkahnya di dapur. Suara kayu ditumpuk, lalu bunyi korek yang menyala. Tungku mulai berasap. Biasanya aku tidak banyak bicara, tapi kali ini aku ingin mengingatkan. Dengan suara pelan, aku berkata, "Nak, jangan taruh kain dekat tungku, bisa bahaya kalau apinya besar." Siti yang sedang sibuk mengaduk panci hanya melirik sekilas, lalu menjawab ketus, "Ibu diam saja, saya tahu apa yang saya lakukan." Aku terdiam. Aku tidak ingin memperpanjang. Tapi di hatiku ada rasa cemas yang tak bisa kutepis. Tak lama kemudian, bau hangus mulai tercium. Aku menoleh. Asap tipis merambat dari celah pintu dapur. Lalu terdengar teriakan panik. "Api! Api!" Jantungku seakan meloncat keluar. Aku ingin berdiri, tapi tubuhku lumpuh, hanya tangan yang bisa meraih sandaran kursi. Nafasku tersengal, mataku melebar menyaksikan asap hitam semakin pekat keluar dari dapur. Astagfirullah, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Suara langkah kaki terdengar tergesa dari luar. Rahman baru pulang membawa ember berisi air. Wajahnya panik, teriakannya menggema, "Cepat bawa air, api membesar." Tetangga berdatangan, ibu-ibu membawa timba, bapak-bapak berlari dengan tanah basah. Suara jeritan bercampur dengan dentuman kayu terbakar. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat mataku perih. Aku hanya bisa menutup mulut dengan selendang, tubuhku gemetar hebat, air mataku jatuh. Ya Allah, selamatkan kami. Api menjilat dinding bambu, rak rempah menghitam, panci berjatuhan dengan suara berisik. Aku melihat Siti berlari keluar dengan wajah pucat, keringat bercampur debu menempel di keningnya. Tangannya bergetar, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Tetangga berusaha sekuat tenaga menyiramkan air, berulang kali, hingga akhirnya api perlahan mereda. Dapur kami gosong, dinding hitam, atap bolong, panci meleleh. Bau sangit menyesakkan dada, semua orang terdiam sejenak, hanya suara kayu berderak yang tersisa. Aku melihat Siti terduduk di tanah, wajahnya penuh abu, matanya kosong. Nafasnya tersengal, tangannya menutup wajah. Ia tampak hancur, tapi aku tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau karena rasa malu. Seorang ibu berbisik, cukup keras untuk kudengar. "Ini balasan." Doa orang tua tidak pernah salah alamat. Yang lain menimpali, benar. Allah sudah memberi peringatan. Aku menunduk, air mataku mengalir lagi. Aku tidak merasa puas, tidak merasa menang. Justru hatiku perih,
Karena aku tahu semua orang kini melihat menantuku sebagai sumber aib. Rahman duduk di sampingku, wajahnya hitam terkena asap, matanya merah karena lelah dan emosi. Ia menggenggam tanganku, berkata parau, "Bu, alhamdulillah ibu selamat. Rumah bisa dibangun lagi, tapi ibu tidak tergantikan." Aku tersenyum samar, menatap anakku dengan haru. "Nak, jangan salahkan siapa-siapa, semua ini ujian. Allah ingin menunjukkan sesuatu." Rahman mengangguk, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras, matanya masih menyimpan bara. Siti masih terduduk di tanah. Tatapan warga menusuknya, membuat kepalanya semakin menunduk. Aku bisa mendengar bisik-bisik di sekeliling. "Itu menantu durhaka, kan? Dulu tega menyiram mertuanya dengan air kotor. Sekarang rumahnya sendiri hampir habis dilalap api. Balasan Allah cepat sekali." Wajah Siti memerah, bukan karena panas api, tapi karena malu. Air matanya jatuh, bercampur dengan abu yang menempel di pipi. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Aku menatapnya lama. Ada rasa iba, tapi juga ada luka yang belum sembuh. Malamnya, rumah kami terasa asing. Dapur gosong, bau asap masih menusuk hidung. Rahman duduk di sampingku, wajahnya letih. "Bu, apakah ini peringatan?" tanyanya lirih. Aku menghela napas panjang. "Nak, doa orang yang terzalimi memang tidak pernah tertolak, tapi jangan sampai hatimu dipenuhi benci. Biarkan Allah yang memberi balasan." Rahman menunduk, air matanya jatuh. Aku tahu ia terhimpit, tapi aku juga tahu doa yang kulantunkan mulai bekerja. Di kamar sebelah, aku mendengar Siti menangis. Tangisnya bukan lagi marah, tapi ketakutan. Sesekali ia bergumam, "Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa semua orang menatapku begitu?" Aku menutup mata, menarik selimut tipis. Dalam hatiku aku berbisik, "Nak, ini bukan kebetulan. Ini jawaban kecil dari doa yang kau anggap lirih." Aku teringat lagi kalimat yang pernah kuucap pada sajadah, "Ya Allah, jika memang ada balasan, tunjukkanlah dengan caramu." Dan kini aku melihat jawabannya, jelas, di depan mataku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena dadaku penuh dengan rasa yang campur aduk, sedih, lega, juga haru. Aku sadar, aku tidak sendirian. Doa-doaku didengar, aku duduk di atas sajadah, menengadahkan tangan. "Ya Allah, aku tidak minta balasan yang menyiksa. Cukup beri dia pelajaran agar sadar. Aku hanya ingin rumah tangga anakku kembali damai." Air mataku jatuh deras. Tapi kali ini, ada keyakinan yang menguatkan. Ketika aku menutup mata, aku melihat bayangan api yang melahap dapur, wajah pucat Siti, tatapan sinis warga, dan Rahman yang menangis di sampingku. Semua itu bercampur jadi satu dalam pikiranku. Aku sadar satu hal, badai baru saja dimulai. Dan aku akan tetap bertahan, berpegang pada doa, menunggu keadilan dari langit turun lebih jelas lagi. Beberapa hari setelah dapur kami hangus, suasana rumah tetap muram. Dinding gosong masih berdiri sebagai saksi, bau asap belum sepenuhnya hilang. Aku duduk di kursi kayu di teras, menatap Rahman yang sibuk membersihkan puing. Wajahnya tampak lelah, pundaknya merosot. Sementara itu, Siti semakin jarang keluar kamar. Ketika keluar pun, ia hanya berjalan cepat, wajah muram, mata selalu menghindari tatapan tetangga. Aku tahu, bukan hanya rasa takut yang menghantuinya, tapi juga bisik-bisik warga yang kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Aku sendiri mendengarnya. Ketika dua ibu lewat sambil membawa bakul beras, mereka berbisik, "Itulah menantunya Rahman, yang berani menyiram mertuanya. Pantas saja rumahnya kebakaran." Aku menunduk, pura-pura tidak dengar, meski hatiku perih. Aku tidak ingin aib ini semakin meluas, tapi gosip memang lebih cepat dari angin. Hari itu Siti akhirnya memutuskan keluar rumah. Ia membawa dompet kecil, mengenakan kebaya hijau kusam, dan jilbab krem. Dari kursi tempatku duduk, aku melihat langkahnya tergesa, wajahnya muram. Ia tidak menyapaku, hanya melewati begitu saja. Aku menatap punggungnya yang menjauh di jalan tanah desa. Dalam hatiku ada bisikan halus, hari ini akan menjadi pelajaran baginya. Langkahnya membawa ke jalan becek di pinggir sawah.
Hujan semalam meninggalkan genangan besar bercampur lumpur hitam dan aliran comberan dari got desa. Anak-anak berlari di sekitar situ, tertawa-tawa tanpa alas kaki. Aku melihat dari kejauhan, tubuhnya tiba-tiba oleng. "Ah!" teriaknya. Siti terjatuh tepat ke dalam kubangan lumpur. Tubuhnya basah kuyup, kebayanya kotor, jilbabnya ternoda coklat pekat. Wajahnya berlumuran lumpur busuk, tangannya meronta-ronta mencari pegangan. "Tolong, tolong aku!" teriaknya histeris. Suaranya melengking, membuat semua orang menoleh. Beberapa warga berlari mendekat, tapi mereka berhenti di tepi kubangan. Tidak ada yang langsung menolong. Mereka terpaku, saling berbisik, wajah mereka terkejut sekaligus heran. "Itu Siti, menantunya Rahman," seru seorang bapak. "Subhanallah, balasan datang begitu cepat," sahut seorang ibu. Aku melihat kerumunan semakin ramai. Anak-anak menatap dengan mata terbelalak, beberapa tertawa kecil, sementara ibu-ibu menutup mulut terkejut. Siti meronta semakin panik, lumpur semakin menelan tubuhnya, hingga setengah pinggang. "Tolong aku, cepat tarik aku!" Suaranya parau, bercampur tangis, tapi tidak ada yang bergerak. Semua hanya berdiri, menjadi saksi bagaimana menantu yang dulu arogan kini terhina di hadapan banyak orang. Aku menatap dari kejauhan, tubuhku gemetar. Air mataku menetes, bukan karena marah, tapi karena hatiku terasa diiris. Rahman akhirnya datang, wajahnya cemas setelah mendengar teriakan. Ia berlari, melompat ke lumpur, berusaha meraih tangan istrinya. "Siti, pegang tanganku kuat-kuat," teriaknya. Dengan susah payah, ia menarik tubuh Siti keluar dari kubangan. Nafas keduanya terengah, tubuh mereka penuh lumpur. Rahman memapah istrinya ke tepi, sementara Siti tergeletak di tanah, wajahnya kotor, matanya sembab, tangisnya pecah. Semua mata memandangnya. Tidak ada lagi hormat, hanya iba bercampur kecewa. Aku memaksa tubuhku keluar rumah, melangkah perlahan dengan tongkat kayu. Kakiku gemetar, tapi hatiku kuat. Aku ingin melihat langsung. Ketika aku tiba di depan kerumunan, aku melihat Siti terduduk di tanah, wajahnya tertutup lumpur hitam berbau busuk. Nafasnya terengah, suaranya parau. "Kenapa? Kenapa ini menimpaku?" Aku menahan air mata. Bukan karena kasihan semata, tapi karena hatiku teringat semua luka yang ia torehkan padaku. Aku beristighfar, "Ya Allah, ampunilah dia. Jika ini balasan, cukupkanlah untuk jadi pelajaran." Warga desa mulai berbisik lagi. Inilah azab di depan mata. Doa seorang ibu yang terzalimi memang mustajab. Siti menunduk, menangis keras. Air matanya bercampur lumpur, mengalir di pipi yang kotor. Ia tidak berani menatap siapapun. Rahman menunduk, wajahnya penuh malu. Ia hanya memeluk istrinya, sementara aku berdiri dengan tubuh gemetar, menyaksikan semuanya. Malam itu rumah kembali sunyi, tapi sunyi yang penuh luka. Siti duduk di tikar pandan, tubuhnya masih terasa lengket meski sudah berulang kali dibersihkan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangisnya tidak berhenti sejak siang. Aku bisa mendengar isakannya dari kamar lain. Semua orang melihatku. Semua orang menertawakanku. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hatiku aku berbisik, "Nak, ini bukan kebetulan. Ini pelajaran. Jangan anggap doa seorang ibu hanyalah keluhan kosong." Aku kembali duduk di sajadah, lampu minyak berkelip redup. Tanganku bergetar saat kuangkat ke langit. "Ya Allah, aku tidak minta ia hancur. Aku hanya minta ia sadar. Jangan biarkan anakku Rahman terjebak dalam rumah tangga yang penuh durhaka. Jadikan ini jalan untuk membuka matanya." Air mataku mengalir deras. Tapi kali ini bukan hanya luka, ada juga harapan. Harapan bahwa semua yang terjadi akan mengguncang hati menantuku, membuatnya mengerti arti hormat dan kasih. Aku menatap keluar jendela, ke arah jalan desa yang masih menyisakan jejak lumpur. Di sanalah kehormatan Siti runtuh, di depan mata semua orang. Dan aku tahu, itu baru awal dari penyesalan panjang yang akan ia jalani. Malam itu rumah kecil kami tenggelam dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada suara jangkrik yang biasanya meramaikan malam, hanya desahan angin yang sesekali masuk lewat celah dinding bambu.
Aku duduk di tikar pandan, tubuhku masih lemah, tapi hatiku bergetar oleh bayangan peristiwa siang tadi. Aku bisa mendengar tangisan dari kamar sebelah. Tangisan Siti. Tangisan panjang, serak, seakan seluruh tenaga terkuras bersama air matanya. Suaranya naik turun, kadang lirih, kadang pecah, lalu tenggelam dalam isak yang menyayat. Rahman duduk di dekatku, wajahnya muram. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lantai dengan mata kosong. Aku tahu ia bingung, terjebak antara cinta kepada istrinya dan bakti kepada ibunya. Aku menghela napas panjang. Nak, kataku pelan, biarkan dia menangis. Itu tandanya hatinya sedang diguncang. Rahman mengangguk lemah, lalu beranjak masuk kamar, membiarkanku sendiri dengan doa-doaku. Menjelang tengah malam, pintu kamarku terbuka pelan. Siti muncul dengan langkah gontai. Wajahnya sembab, matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia berdiri di ambang pintu beberapa detik, lalu perlahan berjalan mendekat. Aku menatapnya tanpa kata. Hanya cahaya redup lampu minyak yang memantulkan bayangan wajahnya yang kacau. Tiba-tiba, ia berlutut di depanku. Tangisnya pecah lagi. Bu, maafkan aku. Suaranya serak, patah-patah, penuh penyesalan. Air matanya jatuh membasahi lututku. Tangannya meraih tanganku yang keriput, mencengkeramnya erat seakan takut kehilangan. Aku membeku. Hati ini campur aduk, ada luka, ada amarah, ada iba. Bu, katanya lagi, suaranya bergetar, aku sudah terlalu jauh. Aku durhaka. Aku menyakiti ibu, mempermalukan ibu. Semua ini salahku. Air mataku ikut jatuh. Aku menunduk, menatap menantuku yang menangis di pangkuanku. Rahman muncul di pintu. Terkejut melihat pemandangan itu. Wajahnya kaku, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah pelan, berdiri di sampingku, lalu berbisik. Bu, aku mengangkat tanganku yang bergetar, mengusap kepala Siti perlahan. Nak, ucapku lirih, ibu sudah lama memaafkanmu. Siti menoleh, matanya melebar. Benarkah, Bu? Aku mengangguk. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Semua yang kau lakukan memang menyakitkan, tapi ibu serahkan semuanya pada Allah. Ibu hanya ingin kau sadar bahwa durhaka hanya membawa sengsara. Tangisnya pecah semakin keras. Ia menunduk, suaranya parau. Aku buta, Bu. Aku terlalu sombong. Aku merasa berhak atas segalanya. Padahal aku hanya membawa luka. Aku hancur sekarang, Bu. Semua orang membenciku. Aku menggenggam tangannya erat. Nak, jangan takut pada kebencian orang. Takutlah pada murka Allah. Kau masih bisa memperbaiki diri. Jangan biarkan dosamu bertambah. Rahman ikut berlutut, memeluk istrinya. Air matanya jatuh, bercampur dengan tangisan Siti. Kenapa baru sekarang kau sadar, Siti? Apa semua ini harus menunggu ibu terluka dulu? Siti terisak, tidak sanggup menjawab. Ia hanya menyandarkan kepalanya di pangkuanku, menangis sejadi-jadinya. Aku mengusap bahunya. Berbisik. Sudahlah. Nak, jangan terus terpuruk. Yang penting sekarang kau belajar dari semua ini. Allah Maha Pengampun. Asalkan kau sungguh-sungguh menyesal. Malam itu rumah kami akhirnya dipenuhi suara tangisan, tapi bukan lagi tangisan marah atau benci. Tangisan itu adalah tangisan penyesalan, tangisan pengampunan, tangisan yang membuat udara malam yang dingin terasa hangat. Aku memejamkan mata, membiarkan air mataku jatuh bebas. Aku merasa lega, meski luka hatiku belum sepenuhnya sembuh. Setidaknya malam ini ada cahaya kecil yang menembus gelapnya kebencian. Beberapa saat kemudian, suasana mulai tenang. Siti tertidur dengan kepala di pangkuanku, masih sesekali terisak dalam mimpi. Rahman menutupkan selimut di bahunya, lalu duduk di sampingku. Bu, katanya lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bersalah membiarkan semua ini terjadi. Aku menoleh, tersenyum samar. Nak, jangan salahkan dirimu. Semua ini bagian dari perjalanan. Kadang manusia harus jatuh dulu, baru sadar. Rahman menunduk, menatap istrinya yang tertidur. Aku hanya ingin rumah tangga ini damai, Bu. Aku tidak tahan melihat ibu disakiti. Aku menggenggam tangannya.
Selama kau tetap sabar, Allah akan selalu menjaga. Percayalah. Aku kembali menatap Siti yang terlelap di pangkuanku. Wajahnya yang basah air mata tampak tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam hatiku aku berbisik, semoga ini benar-benar awal dari perubahanmu. Namun aku juga sadar, luka batin tidak semudah itu hilang. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Dan aku tahu, Desa juga tidak akan melupakan begitu saja. Malam itu, sebelum aku ikut terlelap, aku menengadah sebentar. Ya Allah, aku sudah memaafkannya. Kini biarlah Engkau yang membimbingnya. Jangan biarkan ia mengulang durhaka. Jadikan rumah ini penuh kasih sayang. Aku mengusap kepala Siti sekali lagi, lalu menyandarkan punggungku pada dinding bambu. Lampu minyak berkelip, udara malam masuk lewat celah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada kelegaan. Rumah ini masih penuh luka, tapi malam itu aku tahu, doa tidak hanya menurunkan azab, tapi juga membuka pintu maaf. Pagi itu matahari terbit dengan sinar lembut. Udara desa terasa lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Aku duduk di kursi bambu, menatap jalan setapak yang masih basah oleh embun. Suasana hati terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengendap di dalam dada campuran lega, haru, dan juga luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam kemarin masih membekas jelas di kepalaku. Siti menangis di pangkuanku, Rahman berlutut di sampingku, dan rumah kecil kami dipenuhi tangisan yang akhirnya berubah menjadi doa bersama. Itu bukan sekadar malam penyesalan. Itu adalah malam ketika pintu maaf terbuka, meski bekas goresannya masih membekas. Hari-hari setelah itu, Siti berubah. Aku tidak lagi mendengar teriakannya di pagi hari. Ia mulai bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, bahkan membantuku merapikan selimut. Wajahnya masih sembab, matanya sering berkaca-kaca, tapi ia berusaha. Pernah suatu pagi, ia duduk di sampingku sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Tangannya gemetar ketika berkata, "Bu, aku tahu aku tidak pantas mendapat maaf, tapi izinkan aku mencoba memperbaiki semuanya." Aku menatap wajahnya lama. Ada kesungguhan di sana, meski juga ada bayangan ketakutan. Aku mengangguk pelan, tersenyum samar. "Nak, tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kesungguhan untuk berubah." Siti menunduk, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesombongan, melainkan air mata harapan. Namun, meski aku sudah memaafkannya, Desa tidak melupakan begitu saja. Setiap kali Siti keluar rumah, aku bisa mendengar bisik-bisik di belakang punggungnya. Itulah menantu durhaka. Kalau bukan karena doa ibunya, mungkin hidupnya tidak akan dipermalukan begitu. Siti berjalan cepat, wajahnya memerah, kadang menahan tangis. Ia tahu namanya sudah tercoreng, dan itu tidak bisa ia hapus dalam semalam. Aku sendiri merasa getir. Aku ingin membelanya. Tapi aku juga tahu, luka yang ia tinggalkan terlalu dalam di mata orang lain. Hanya waktu dan perbuatannya yang bisa perlahan menghapus aib itu. Rahman berusaha menjaga keseimbangan. Ia semakin rajin bekerja di sawah, bahkan menambah pekerjaan serabutan demi memperbaiki dapur yang hangus. Wajahnya lebih tegar, tapi aku tahu hatinya tetap rapuh. Suatu sore, ia duduk di sampingku, menatap sawah yang menguning. "Bu," katanya lirih, "aku tidak tahu apakah rumah tangga ini bisa benar-benar sembuh." Aku menggenggam tangannya. "Nak, rumah tangga itu ujian. Luka tidak hilang dalam sehari, tapi jika ada kejujuran dan kesabaran, insya Allah bisa sembuh. Kau hanya perlu percaya." Rahman menatapku, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk. Siti semakin sering mendekat padaku. Kadang ia membacakan doa sebelum tidur, kadang ia hanya duduk diam di sampingku, menatap api lampu minyak. Dalam diam itu, aku tahu ia sedang belajar. Belajar menjadi anak, bukan hanya menantu. Malam-malam aku masih berdoa di atas sajadah. Tapi kali ini doaku berbeda. Jika dulu aku memohon keadilan, kini aku lebih banyak memohon ketenangan. Ya Allah, bisikku, Engkau sudah menunjukkan kuasamu. Kini aku mohon, berilah keluarga kecil ini kedamaian. Jangan biarkan kebencian berakar lagi.
Air mataku masih jatuh, tapi rasanya tidak seberat dulu. Beberapa bulan kemudian, dapur kami perlahan diperbaiki dengan bantuan warga. Rahman bekerja keras, tetangga ikut menyumbang kayu dan genteng bekas. Aku terharu melihat gotong royong itu. Ketika acara syukuran kecil diadakan setelah dapur berdiri kembali, aku duduk di kursi bambu sambil tersenyum. Warga berkumpul, makan bersama, suasana hangat terasa. Namun, aku juga melihat bagaimana tatapan mereka pada Siti. Ada yang masih sinis, ada yang sekadar acuh. Siti menunduk, melayani dengan wajah pasrah. Aku tahu, meski dapur bisa dibangun ulang, kehormatan yang runtuh butuh waktu jauh lebih lama untuk kembali. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku duduk di depan rumah, menatap bintang. Siti datang menghampiri, duduk di lantai dekat kakiku. "Bu," katanya pelan, "apakah aku bisa benar-benar menebus dosaku?" Aku menatap langit sejenak, lalu berkata, "Nak, dosa pada Allah bisa ditebus dengan taubat, tapi dosa pada manusia hanya bisa dihapus dengan maaf dan perbuatan baik. Aku sudah memaafkanmu. Tinggal bagaimana kau membuktikan bahwa kau sungguh-sungguh berubah." Siti menunduk, mengusap matanya. "Aku akan berusaha, Bu," aku mengangguk. "Itu yang terpenting. Kini aku sadar, hidup bukan hanya tentang luka dan balasan. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari luka, lalu menemukan jalan untuk memperbaikinya. Aku mungkin sudah tua, tubuhku lumpuh, tapi hatiku tetap berpegang pada doa. Dan dari semua yang kualami, aku semakin yakin, doa seorang ibu memang tidak pernah sia-sia. Pagi ini, aku kembali menatap sawah dari jendela rumah. Matahari bersinar hangat, anak-anak desa berlarian riang, suara ayam berkokok memecah udara. Hidup terasa sederhana, tapi penuh makna. Aku tersenyum, meski keriput di wajahku semakin dalam. Aku telah melalui luka, penghinaan, dan doa yang dijawab dengan cara tak terduga. Kini aku hanya ingin sisa hidupku dipenuhi ketenangan. Dan jika ada yang bertanya padaku apa pelajaran terbesar dari semua ini, aku akan menjawab dengan satu kalimat. Jangan pernah remehkan doa seorang ibu, lirih di bumi, tapi lantang di langit.